Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Damayanti dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Literasi dan Persepsi terhadap Keputusan Menggunakan Produk Bank Syariah pada Masyarakat Muslim DKI Jakarta. Bank Syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1991 dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Dari awal terbentuk hingga saat ini, Bank Syariah terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Dapat dilihat dalam diagram yang tertera, dari tahun 2016 hingga Maret 2020, baik total aset, pembiayaan yang diberikan, dan dana pihak ketiga terus mengalami peningkatan. Namun, untuk pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia sendiri, baru mencapai 8,98%. Angka tersebut cukup jauh tertinggal dari negara yang mayoritas penduduknya Islam, seperti negara Malaysia sebesar 26,5%, Bangladesh 20,1%, dan Qatar 25,2%. Untuk pangsa pasar perbankan syariahnya sendiri baru mencapai 5,99% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Namun, apabila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah dapat dikatakan cukup tertinggal. Jumlah aset bank konvensional per Maret 2020 mencapai 8.443,2 triliun, sedangkan bank syariah hanya 536,6 triliun. Untuk pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 5,99%. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Hasil proyeksi menunjukkan pada tahun 2020, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau sebanyak 87% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia belum maksimal. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan bank syariah menyebabkan masyarakat belum beralih menggunakan produk atau jasa bank syariah. Menurut Sungarji tahun 2013, terdapat 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan. Yang pertama dari faktor psikologis seperti persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian. Yang kedua dari faktor situasional seperti sarana dan prasarana tempat belanja, waktu berbelanja, penggunaan produk, dan kondisi saat pembelian. Dan yang ketiga adalah faktor sosial seperti dari undang-undang atau peraturan, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, dan budaya. Begitu pula konsumen dalam membuat keputusan untuk menggunakan produk bank syariah. Untuk itu, para konsumen juga perlu melakukan berbagai analisis sebelum membuat keputusan untuk menggunakan produk bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Handida tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat muslim untuk menggunakan produk perbankan syariah di daerah Yogyakarta. Definisi konseptual mengenai literasi keuangan yaitu pengetahuan tentang konsep keuangan, kemampuan untuk mengkomunikasikan tentang konsep keuangan, sikap dalam manajemen keuangan pribadi, kemampuan membuat keputusan keuangan secara efektif, dan kepercayaan dalam merencanakan kebutuhan keuangan secara efektif. OJK juga menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan literasi seseorang serta meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2019 baru mencapai 8,93%, sedangkan tingkat literasi keuangan konvensional tahun 2019 telah mencapai 37,72%. Indonesia merupakan negara penyedia pendidikan keuangan syariah terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat 355 penyedia pendidikan keuangan syariah. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Anissa tahun 2016 menunjukkan bahwa faktor persepsi juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian jasa bank syariah. Menurut Yuniarti tahun 2015, faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya yang pertama adalah motivasi dalam hal memenuhi kebutuhan, yang kedua adalah pengalaman masa lalu atau menarik kesimpulan dari yang pernah dilihat atau didengar, dan yang ketiga adalah harapan. Dalam hal ini, harapan yang dikaji melalui indikator nilai-nilai yang dianut dan tampakan produk. Persepsi masyarakat terhadap bank syariah
hanya dalam kosakata belaka, yaitu bunga dalam bank konvensional diganti dengan bagi hasil. Banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami secara benar apa itu bank syariah, sistem yang dipakai, jenis produknya, serta apa keunggulannya apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Daerah yang berpotensi untuk pengembangan bank syariah adalah DKI Jakarta. Ibu kota Indonesia ini merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Survei penduduk antar sensus memproyeksikan jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 10,57 juta orang. Dengan indeks pembangunan manusia di DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 80,76%, sehingga dapat diartikan bahwa provinsi ini memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, diharapkan pula pemahaman masyarakat akan bank syariah ikut berkembang dan mendorong penggunaan produk bank syariah. Perbankan syariah di DKI Jakarta tersebar menjadi 76 kantor cabang, 165 kantor cabang pembantu, dan 40 kantor kas. Posisi aset perbankan syariah di DKI Jakarta mencapai 233,8 triliun. Adapun penghimpunan dana pihak ketiga mencapai porsi 118,6 triliun dan penyaluran pembiayaan mencapai 86,7 triliun. Untuk jumlah DPK Bank Umum di DKI Jakarta periode Maret 2020 sebesar 3.173,5 triliun, sehingga porsi bank syariah hanya sebesar 5,9% dari jumlah nasional. Hal ini sangat bertolak belakang dengan potensi wilayah Jakarta yang 83% penduduknya merupakan pemeluk agama Islam, dan tingkat literasi keuangan provinsi ini merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya, yaitu mencapai 40% dari nilai nasional. Dari uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah, yang pertama, apakah terdapat hubungan antara literasi dengan keputusan seseorang untuk menggunakan produk bank syariah, dan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara persepsi dengan keputusan seseorang untuk menggunakan produk bank syariah. Lalu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan baik antara literasi maupun persepsi terhadap keputusan seseorang untuk menggunakan produk bank syariah. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Handida tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah juga memiliki pengaruh yang positif terhadap pengambilan keputusan menggunakan produk perbankan syariah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Anissa tahun 2016 menunjukkan bahwa persepsi berpengaruh terhadap keputusan pembelian jasa perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tahun 2014 menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi tentang produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif karena pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner. Serta penelitian ini juga termasuk penelitian kuantitatif karena data yang telah didapatkan akan dihitung secara statistik. Penelitian ini juga termasuk penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel. Lalu objek penelitian kali ini adalah masyarakat muslim yang berdomisili di DKI Jakarta, khususnya masyarakat yang telah mencukupi usia untuk membuka rekening. Lalu metode pengambilan sampel dengan cara teknik non-probability sampling. Dan peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara accidental sampling, yaitu siapa saja yang secara kebetulan mengisi kuesioner penelitian ini. Dan alat bantu penelitian yang digunakan adalah aplikasi SPSS. Untuk jenis dan sumber data penelitian ini yaitu data primer, melalui dokumentasi laporan-laporan, jurnal penelitian terdahulu, dan publikasi lain yang terkait dengan materi penelitian, juga data sekunder dari hasil kuesioner masyarakat muslim DKI Jakarta. Untuk metode pengumpulan datanya melalui metode dokumentasi dengan mengambil sumber data melalui jurnal atau media massa, dokumen penting dari publikasi OJK, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian juga menggunakan metode survei
dengan teknik kuesioner sebagai alat mengumpul data, dengan skala Likert sebagai pengukuran, dengan alternatif jawaban, sangat setuju dengan poin 4, setuju dengan poin 3, tidak setuju dengan poin 2, dan sangat tidak setuju dengan poin 1. Metode penelitian yang digunakan diantaranya adalah uji instrumen yang terdiri dari uji validitas untuk mengukur tingkat kevalidan butir dari pernyataan dan uji reliabilitas untuk mengukur instrumen untuk dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Lalu digunakan juga uji tabulasi silang atau cross-step, merupakan suatu metode analisa sederhana yang memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar peubah. Metode ini menguji hubungan antar dua peubah kategori, yaitu variabel kolom dan variabel baris, dalam suatu tabulasi silang. Dalam penelitian ini, metode tabulasi silang menggambarkan karakteristik hubungan mengenai literasi dan persepsi terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah. Dasar pengambilan keputusannya, apabila nilai X kuadrat hitung lebih besar dari nilai X kuadrat tabel, maka dapat dikatakan ada hubungan antar baris dan kolom. Tetapi apabila nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari nilai X kuadrat tabel, maka tidak ada hubungan antar baris dan kolom. Untuk hasil penelitian yang dilakukan di Kota DKI Jakarta dengan respondennya yaitu masyarakat muslim yang berusia 17 tahun ke atas, gambaran umum respondennya adalah sebagai berikut. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki yaitu sebesar 53%. Berdasarkan usia, mayoritas responden adalah 17 hingga 22 tahun yaitu sebesar 33%. Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden adalah SMA atau sederajat sebesar 30%. Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden adalah pegawai swasta, yaitu sebesar 36%. Berdasarkan domisili, mayoritas responden berasal dari Jakarta Timur, yaitu sebesar 30%, dan responden yang menggunakan bank syariah sebanyak 58%, dan yang tidak sebanyak 42%. Untuk uji validitas, dasar pengambilan ujinya dilakukan dengan pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item-item pernyataan dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item-item pernyataan dinyatakan tidak valid. Untuk perhitungan R tabel dengan degree of freedom N-2, dengan N adalah total sampel, maka 100-2 hasil degree of freedom adalah 98. Dengan nilai alpha 0,05 atau 5%, didapatkan angka pada R tabel sebesar 0,1966. Berdasarkan tabel yang tertera menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel literasi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Artinya, semua indikator dan pernyataan pada variabel literasi dalam penelitian ini adalah valid sehingga layak digunakan sebagai pengumpul data. Tabel yang tertera juga menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Hal ini berarti bahwa semua indikator dan pernyataan pada variabel persepsi dalam penelitian ini adalah valid sehingga layak digunakan sebagai pengumpul data. Untuk uji reliabilitas, suatu pernyataan dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai kerombah alfa lebih besar dari 0,6, maka pernyataan kuesioner dikatakan reliable atau konsisten. Tetapi jika nilai kerombah alfa lebih kecil dari 0,6, maka pernyataan kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nilai kerombah alfa variabel literasi sebesar 0,767 dan nilai kerombah alfa variabel persepsi sebesar 0,917. Kedua variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur karena nilai kerombah alfa lebih besar dari 0,6. Selanjutnya, uji tabulasi silang. Yang pertama adalah mencari hubungan antara literasi terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah. Peneliti telah membagi tingkat literasi menjadi 4 kategori, tetapi skor dari hasil penelitian ini hanya membagi tingkat literasi menjadi 2, yaitu well literate dan self-literate. Dari 100 responden, tingkat literasi masyarakat muslim di DKI Jakarta telah termasuk yang tinggi, yaitu dengan jumlah 72 responden.
Hasil perhitungan menunjukkan dengan nilai alfa 5%, hasil derajat kebebasan atau X kuadrat tabel adalah 3,841. Dengan nilai X kuadrat hitung 7,929, maka nilai X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Artinya, terdapat hubungan antara literasi dengan keputusan seseorang untuk menggunakan produk bank syariah. Yang kedua, mencari hubungan antara persepsi terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah. Peneliti telah membagi variabel persepsi menjadi 3 kategori, tetapi skor dari hasil penelitian ini hanya membagi tingkat persepsi menjadi 2, yaitu ragu-ragu dan positif. Dari 100 responden, mayoritas masyarakat muslim di DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif terhadap bank syariah dengan jumlah 77 responden. Hasil perhitungan yang menunjukkan dengan nilai alfa 5%, hasil derajat kebebasan atau X kuadrat tabel adalah 3,841 dan nilai X kuadrat hitung yaitu sebesar 29,808. Maka nilai X kuadrat hitung jauh lebih besar dari X kuadrat tabel. Artinya terdapat hubungan antara persepsi dengan keputusan seseorang untuk menggunakan produk bank syariah. Jadi, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah literasi memiliki hubungan terhadap keputusan masyarakat muslim untuk menggunakan produk bank syariah di DKI Jakarta. Adanya pengetahuan, sikap, kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan akan membantu tercapai sebuah kesejahteraan dalam hal finansial. Dan persepsi juga memiliki hubungan terhadap keputusan masyarakat muslim untuk menggunakan produk bank syariah di DKI Jakarta. Apabila persepsi seseorang positif terhadap bank syariah, maka semakin tinggi peluang seseorang tersebut untuk memakai produk dari bank syariah. Sekian pemaparan dari penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.